Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 56. Pasal yang ke-36. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fil fitrati wa tawabi'iha. Pasal berikut menjelaskan tentang petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad SAW terkait fitrah manusia dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Ya, fitrah itu sesuatu yang melekat pada diri manusia, sesuatu yang akan selalu dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan. Seperti apa? Dan itu lebih spesifiknya terkait tentang kebutuhan pribadi. Ya, demikian juga tubuh yang dimiliki. Qala rahimahullah kana yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa akhdhihi wa ata'ihi. Nabi Muhammad SAW senang, ya, Nabi Muhammad SAW senang mendahulukan bagian kanan ketika menggunakan alas kaki, sandal, sepatu, kaos kaki, ya, deker, pokoknya mendahulukan bagian kanan. Wa tarajjulihi, demikian juga saat bersisirnya ke arah kanan terlebih dahulu. Wa tuhurihi, bersuci, berwudu, mandi janabah, ya, termasuk juga cuci tangan biasa, itu beliau mendahulukan tangan kanan. Wa akhdhihi, saat mengambil atau menerima sesuatu menggunakan tangan kanan. Wa ata'ihi, menerima, ya, beliau juga menggunakan tangan kanan. Yang seperti ini mestinya memang sudah dikenalkan dan ditanamkan sejak masih kecil, ya. Jadi kalau mau ngambil barang, menerima barang, memberi barang dan yang seterusnya, itu menggunakan tangan kanan. Wa kanat yaminuhu, dan Nabi Muhammad SAW menggunakan tangan kanan li ta'amihi wa syarabihi wa tuhurihi, untuk makan, minum, bersuci. Wa yasaruhu li khalaihi wa nahwihi min izalatil adza, sementara tangan kiri digunakan untuk khala. Khala itu adalah kegiatan yang terkait tentang kamar mandi, cebok, dan yang semisalnya. Wa nahwihi min izalatil adza, atau kegiatan-kegiatan lain yang semisal, yaitu menghilangkan kotoran. Ya, kalau misalkan punya ballpoint jatuh di lubang kloset, ngambilnya pakai tangan kiri. Membersihkan got, ya, saluran yang di situ kotor, sudah hitam segala macam, gunakan tangan kiri. Ketemu bangkai tikus di rumah kok bau batang, yang ngambilnya pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Nah, itulah ajaran Islam. Kalau sesuatu itu baik, bagus, kemudian wangi, ya, menggunakan tangan kanan. Tapi kalau misalkan sesuatu itu bau, kemudian jelek, itu menggunakan tangan kiri. Dan yang seperti ini nggak bisa dijadikan mainan, ya. Ya, kalau zaman dulu dijadikan mainan ini, apa, nyolong pakai tangan kiri zaman dulu, ya kan? Oh, ini kan nggak boleh ini, Mas. Zaman saya sekolah SMP dulu, teman-teman saya gitu, nyolong. Ya, Pak Prayat nih, jangan-jangan Pak Prayat pernah juga, pernah. Tapi dengan keyakinan seperti itu, nah, nyolong nganggo tangan kiri.
Mangganya siapa, Pak? Baik. Qala rahimallahu taala wa kana hadiyuhu fi halqir ra'si tarakahu kullahu aw tarkahu kullahu aw akhdahu kullahu. Berikutnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam petunjuk dan ajaran beliau tentang mencukur rambut kepala. Pilihannya ada dua. Yang pertama tarkahu kullahu aw akhdahu kullahu. Dicukur semuanya, artinya secara keseluruhan, atau dibiarkan secara keseluruhan. Walam yakun yahliku ba'dahu wa yada'u ba'dahu. Dan tidak pernah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencukur atau memendekkan rambut hanya di sebagian area rambut kepala, sementara di area yang lain dibiarkan, enggak. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memotong atau mencukur rambut itu sifatnya rata, ya, kurang lebih beginilah ya. Jadi bukan kemudian di sini kuandel, sini tipis, atau sebaliknya sini yang kandel, sini yang tipis, yang tebal, enggak. Pokoknya kalau cukur misalkan 1 cm ya 1 cm semua, 2 cm ya 2 cm semua, 3 cm ya 3 cm semua. Itu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau bila memang tidak dicukur justru dibiarin, ya justru dibiarin. Nanti akan kita baca. Walam yuhfadz anhu halqahu illa fi nusukin. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah atau tidak ditemukan riwayat yang menunjukkan beliau itu cukur gundul kecuali ketika sedang manasik saja. Ya, ketika sedang manasik bertahallul, ya, ketika umrah maupun ketika haji. Di luar itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, Ibnul Qayyim, lam yuhfaz, artinya tidak ditemukan riwayat yang menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam mencukur habis rambutnya. Jadi 3 yang kita simpulkan terkait tentang cukur rambut. Cukur, potong atau pangkas sih bahasanya, apa bedanya? Atau kita anggap sama, cukur, potong, pangkas. Pangkas rambut, cukur rambut, potong rambut sama ya? Ya sudah, kita sepakat Mbahmu? Ya sepakat. Nanti dan cukur, nanti dan potong. Apanya? Nanti dan cukur, nanti dan iya, potong. karena kalau orang Medan lain lagi Mbahmu. Kalau bilang cukur itu berarti dibotak. Kalau pangkas, pendek. Ya kan, orang Sumatera gitu, betul nggak Pak Praid? Ya, karena saya dulu pernah jadi korban seperti itu. Punya kawan orang Medan, pintar cukur rambut gitu kan, zaman dulu masih itu. Bilang, kawan, cukur dulu lah. Cukur, ternyata dibotak sama dia. Kok botak? Ya kau bilang cukur. Bukan, nah itu pangkas namanya. Nah, sudahlah. Ya, jadi cukur dan pangkas bedanya. Iya, dipangkas cuma dikurangin aja kan, dipendekin lah. Kalau bilang cukur itu berarti habis. Ya dia nggak salah juga dia. Kalau dia pahamnya seperti itu. Jadi, tapi kita di sini sepakat ya. Dalam pembahasan kali ini untuk kitab ini di sini yang namanya potong, cukur, pangkas kita anggap sama dalam menerjemahkan. Hah? Loh, beda. Gimana Pak bedanya? Kalau pangkas contoh pohon itu kan dipangkas di bawah rantingnya. Potong ditebal. Itulah. Kalau yang cukur, kalau cukur pohon pas itu. Jadi cukur ya? Ya wis lah, kawan kita kan. Iya. Tapi yang jelas maksudnya Nabi Muhammad SAW untuk urusan cukur mencukur rambut ya. Cukur mencukur rambut itu berarti kan ada 3. 1, kadang-kadang Nabi Muhammad membiarkan, gak dicukur sampai panjang, bahkan sampai orang zaman sekarang dulunya gondrong ya, tapi gondrongnya nanti akan diterangkan sampai di mana sih gondrongnya. Kedua, beliau mencukurnya. Tapi kalau lebih cukur berarti cukurnya secara merata ya, bukan cuma separuh atau sebagian saja. Kemudian yang ketiga, beliau gundul atau botak yang betul? Gundul ya. Tetap sopan itu ya untuk Nabi Muhammad ya. Mana Pak Rinto? Iyalah. Ya, itu bahasa kita memang seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW gundul hanya pada saat tahallul. Ya, kalau di luar tahallul beliau tidak gundul.
Qala rahimallahu wa kana yuhibbus siwaka. Nabi Muhammad itu senang sekali bersiwak. Ya. Wa kana yastaku muftiran wa sha'iman. Beliau bersiwak ketika sedang puasa maupun tidak sedang puasa. Wa yastaku indal intibahi minan naumi. Beliau bersiwak ketika bangun tidur. Wa indal wudu, ketika berwudu. Wa indas salah, pada saat akan mengerjakan salat. Wa inda dukhulil manzil, dan ketika akan masuk rumah. Wa kana yastaku bi'udil araki. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika bersiwak menggunakan ud itu batang atau akar al-arak, pohon arak. Jadi siwak itu dibuat atau diambil dari pohon namanya pohon arak, dan itu hidup liar di sana. Ya, banyak sekali. Ya, Ustaz Yahya pernah ya di kampung-kampung Baduy banyak seperti itu ya. Jadi cuma di ibaratnya kalau kita tuh di pinggir kali ya, di dekat kebun-kebun itu udah kayak liar gitu, rumput-rumput. Tapi diambil batangnya, cekrik. Apa ya? Ya, dikemasi. Kalau yang kemudian kita sekarang dikemas itu memang sudah ada semacam budidayanya. Ya kan? Tapi sebenarnya dia tanaman yang hidup liar dan mudah hidup memang. Terus kita bagaimana? Kalau kita di Indonesia ya, siwak itu memang bukan alamnya di sini. Ya, para ulama juga memberikan keterangan sebagai pengganti untuk salah satu tujuan dan hikmah bersiwak, yaitu membersihkan mulut dan juga tidak membuat bau yang membuat orang terganggu. Ya, kita menggunakan sikat gigi dan pasta atau odolnya itu. Tapi yang jelas hikmahnya kan sangat banyak sekali. Nah, salah satu hikmahnya itu apa? Menjaga kebersihan dan kesehatan mulut dan gigi. Ya. Menjaga kebersihan dan kesehatan mulut dan gigi. Maka kita kalau punya anak-anak ya dibiasakanlah untuk sikat gigi. Saya kalau ketemu sama anak-anak di pondok manapun, ini termasuk pertanyaan atau bahan obrolan wajib saya kepada anak-anak itu. Saya tanya, kamu sikat gigi berapa kali? Kamu sikat gigi berapa kali? Sekali. Kapan? Kemarin sore. Berarti udah 24 jam. Iya. Ya kan, banyak. Anak-anak di sini juga seperti itu. Kita sering menekankan tentang sikat gigi. Saya bilang, Sampong Tar kalau di rumah minimal 5 kali loh. Ya, minimal 5 kali dalam sehari dan semalam. Ya, bangun tidur, habis sarapan, sebelum sholat zuhur, sebelum sholat asar, sebelum sholat maghrib. Ya kan, nanti habis makan lagi sikat gigi belum. Baik. Jadi berapa kali coba dalam sehari Nabi Muhammad bersiwak? Bangun tidur, wudu, sholat, ya. Kemudian mau masuk rumah, apalagi ini mau masuk rumah disebutkan para ulama ada hikmahnya loh, supaya ketika orang itu masuk dalam rumah, ketemu dengan keluarga, istri dan anak-anaknya, tidak membawa bau mulut yang mengganggu. Baik. Wa kana yastaku bi'udil araki. Nabi Muhammad itu bersiwak menggunakan batang atau akar pohon arak. Di Indonesia bisa tumbuh loh. Di Indonesia bisa tumbuh. Dan tanaman itu diperjualbelikan juga. Ya kan? Ada Mas Nur? Mas Heri ikut nggak dulu? Ke Tulungagung dan Jombang? Ikut kan? Ke rumahnya siapa itu yang nanam siwak? Yang pakai kapak itu Mas Dianya. Ya, betul Mas Muhammad Ganu, Abu Muhammad ya? Ya, yang kopi, macam-macam. Pelihara kolam, pelihara cupang, ya. Cupang tapi di kolam tanah ya. Cupang di kolam tanah. Memang dia belajarnya seperti itu. Terus apa namanya ikan koi yang sudah hamil disuntik terus mama, ya kan, dan seterusnya. Itu kan kemarin sempat dibawa pulang, nggak tahu. Kayaknya Mas Nur masih yang siwaknya itu. Kalau ada Mas Nur ada. Kayak bisa ditanam itu. Nah, qala rahimallahu taala wa kana yukthiru at-tatayyuba wa yuhibbu at-thayyiba. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu sering sekali menggunakan wewangian, dan memang beliau senang minyak wangi. Senang menggunakan minyak wangi, dan juga beliau senang minyak wangi. Karena ada yang cuma senang minyak wangi tapi
jarang menggunakan minyak wangi. Ya, jadi memang ini termasuk sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini kan berarti penampilan diri dan fisik ya, diperhatikan betul. Wa kana awwalan yasdilu sya'rahu thumma faraqahu. Dulu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu membiarkan rambut itu maksudnya menguraikan atau menguraikan rambut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah setibanya di Madinah, beliau melihat kebiasaan orang Yahudi seperti itu, thumma faraqahu. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membelah tengah. Ya, rambutnya itu dibelah tengah. Awalnya dibiarin di salah satu sisi aja, enggak dibelah tengah. Tapi kemudian faraqahu. Wa ikhtalafa as-sahabatu fi khiwabihi. Para sahabat berbeda pendapat tentang apakah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menggunakan semir rambut. Faqala Anasun lam yahdib. Kata Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad tidak menyemir rambut. Wa qala Abu Hurairah khadiba. Sementara sahabat Abu Hurairah mengatakan Nabi Muhammad itu menyemir rambut. Tapi bisa diambil komprominya, artinya Nabi Muhammad pernah menyemir rambut, ya. Atau Nabi Muhammad SAW memang warna rambut beliau kadang-kadang kena panas dengan semisalnya berwarna kemerah-merahan sehingga dianggap orang menggunakan semir rambut dan seterusnya. Qala wa kana yuhibbut tarajjula. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam senang bersisir. Ya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala punya satu kitab ringkas namanya Kitabut Tarajjul. Suatu pembahasan tentang bersisir. Wa kana yurajjilu nafsahu taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyisir rambut sendiri. Wa turajjiluhu Aisyatu taratan. Kadang-kadang istri beliau yaitu Aisyah yang menyisiri rambut beliau. Wa kana sya'ruhu fawqal jummati wa dunal wafrati. Rambut Nabi alaihi salatu wasallam itu kadang-kadang fawqal jummah. Jummah itu di sini ya. Wa dunal wafrah, di bawah wafrah. Wafrah itu sebelah sini. Jadi rambut Nabi alaihi salatu wasallam kadang sampai panjang ke belakang ya, tapi tidak sampai melebihi pundak. Ya, artinya sampai di pundak sini aja. Wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunaihi. Kemudian bahkan kemudian Nabi Muhammad SAW rambut beliau itu sampai menyentuh syahmat udhunaihi ini. Ya, panjang. Wa idza qala ja'alahu ghadaira arba'an. Kalau rambut beliau pas panjang itu kemudian dibuat menjadi 4 cabang ke belakang sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyadu minha. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga punya sukkah. Sukkah itu wadah khusus untuk minyak wangi. Ya. Ya kalau kita bilang botol atau botol yang terbuat dari kaca maupun botol yang terbuat dari material lainnya itu disebut dengan sukkah untuk naruh minyak wangi. Yatatayyabu minha wa kana ahabbut tibi ilaihi al-miska. Minyak wangi yang paling beliau suka adalah misik yang asli, bukan misik yang ini minyak wanginya Rasulullah misik ini. Ya betul, Rasulullah senang misik, tapi bukan misik yang seperti ini. Apalagi sampai baunya nyegerak banget itu, ya enggak lah. Qala rahimahullahu ta'ala faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi qasfis syaribi. Pasal berikut ini menjelaskan tentang petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hal mencukur kumis. Lengkap ya agama Islam itu ya, lengkap sekali, semua dibahas. Qala fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzus syawariba, rapikan kumis-kumis itu. Wa arkhul liha,
biarkan tumbuh jenggot itu. Khaliful majusa, selisihilah orang-orang majusi. Wa fi sahihaini an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahihain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, khaliful musyrikin, selisihi orang-orang musyrik. Wa waffirul liha, biarkan hidup jenggotmu. Wa ahfus syawariba, kemudian cukur dan rapikan kumismu. Wa fi sahihi Muslimin an Anas, dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas, qala, beliau mengatakan, waqatalana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qasti syaribi wa taqlimil azfari alla natruka aktsara min 40 lailatan. Anas bin Malik mengatakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menentukan waktu maksimal untuk kami mencukur dan merapikan kumis, memotong kuku, agar kami tidak membiarkannya lebih dari 40 malam. Ya, jadi batas maksimal merapikan kumis, kemudian memotong kuku, ya, itu tidak boleh lebih dari 40 hari. Hari ini potong kuku, ya, berarti maksimal waktu yang diberikan adalah 40 hari kemudian terhitung hari ini. Waqtalafa as-salafu fi qasi syaribi wa halqihi ayyuhuma afdalu. Ulama salaf berbeda pendapat, mana yang lebih afdal untuk kumis dicukur, dipendekin, ataukah halqihi, dipotong habis dikerok misalkan. Mana yang lebih afdal? Itu ulama salaf berbeda pendapat. Kemudian prakteknya bagaimana? Ya, kembali ke kenyamanan kita sajalah. Yang jelas jangan panjang. Ini mau dikerok atau kemudian dicukur, dipendekin saja, atau kemudian dipendekin sampai habis, itu kembali ke kenyamanan kita. Yang penting jangan sampai lebih dari 40 hari untuk kemudian dirapikan. Sehingga tidak benar kalau kemudian punya kumis sengaja dipelihara, dipelintir dan semacam itu. Enggak boleh, itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau diteliti satu persatu sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi terkait dengan yang sedang kita bahas dan kita bicarakan tentang fitrah, itu faktor yang terkait dengan kesehatan itu sangat besar sekali, ya. Ya, kenapakah orang diminta untuk merapikan kumis, ya? Karena di situ bisa membawa, tertempel atau menyimpan bakteri-bakteri atau virus penyakit. Demikian juga bulu ketiak, bulu kemaluan, kemudian sikat gigi, ya, kemudian berkhitan, itu semua kan fitrah manusia. Baik. Qala rahimallahu taala, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi kalamihi wa sukutihi wa dhahkihi wa bukaihi. Pasal berikut menjelaskan petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hal berbicara, diam, tertawa dan menangis. Kana sallallahu alaihi wasallam afsaha khalqillah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling fasih di dunia ini. Orang yang paling cakap dalam berbicara. Wa a'dzabahum kalaman. Orang yang paling manis bahasanya. Wa asra'ahum adaan. Ketika menyampaikan dan berbicara paling lancar. Wa ahlahum mantiqan. Demikian juga paling manis, ya, ketika menyusun kata. Hatta inna kalamahu ya'khudhu bil qulubi. Ya, sampai bahasa yang beliau sampaikan itu mengambil hati, wa yasbil arwaha, dan menawan ruh, ya, menawan jiwa. Wa syahidalahu bidzalika a'da'uhu. Hal itu dipersaksikan oleh pihak-pihak musuh. Ini kan luar biasa. Kalau yang memuji kawan, ya di mana-mana begitu. Kalau yang kemudian menyanjung itu teman, iyalah yang namanya teman. Tapi ternyata yang menyanjung, yang memuji, mengakui, itu justru pihak musuh. Nabi Muhammad kalau udah berbicara, itu bisa mengambil hati orang dan juga bisa membuat orang takjub dan terkagum.
Wa kana idza takallama, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu kalau berbicara, takallama bi kalamin mufassalin mubinin. Nabi Muhammad itu kalau berbicara, bahasa yang beliau sampaikan itu pasti rinci, jelas. Ya'udduhul addu. Tapi secara jumlah kata itu bisa dihitung. Jumlah kata bisa dihitung, artinya singkat, padat, jelas, ya, tidak membuat orang bertanya-tanya. Yang paling rendah pemahamannya pun, katakan begitu, tetap bisa memahami sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa bihadzi musri'in la yuhfaz. Bahasa yang beliau sampaikan bukan kemudian terlalu cepat sehingga tidak bisa diingat, wala munqati'in yatakhallaluhu sakatatu baina afradil kalimi. Tapi juga tidak terputus-putus, satu kata diam, bukan seperti itu juga. Bal hadiyuhu fihi akmalul hadi. Petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dalam hal berbicara adalah sebaik-baik petunjuk. Kita bukan cuma sekedar membaca, tapi sebisa mungkin meniru dan mencontoh. Jadi kalau bicara jangan terlalu cepat seperti itu sehingga membuat orang kemudian menjadi bingung dan tidak paham apa yang kita ucapkan, apalagi kemudian sampai bertanya maksudnya apa. Nah seperti itu ya. Tapi juga bukan maksud saya juga tidak seperti itu. Ya, yang selama ini diamalkan oleh keumuman dan kebanyakan kita ya seperti itulah. Ya, tidak terlalu cepat sampai kemudian orang bingung, sampai dikatakan la yuhfaz, itu susah untuk diingat. Tapi juga tidak sepotong-sepotong ya. Ya takhallaluhu sakatat, dikit-dikit satu kata berhenti diam, satu kata berhenti diam, tidak seperti itu. Qalat Aisyah mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza. Kata Aisyah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kalau bicara itu tidak secepat kalian berbicara. Walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi. Nabi Muhammad itu kalau berbicara, bahasa yang beliau pergunakan itu jelas, ya, terarah, dan orang yang duduk bersama beliau itu bisa mengingatnya. Wa kana katsiran ma yu'idul kalimata thalathan. Seringnya Nabi Muhammad itu mengulangi apa yang beliau sampaikan sebanyak 3 kali. Itu ala anhu, supaya bisa difahami. Wa kana idza sallama thalathan. Kalau beliau mengucapkan salam sampai 3 kali. Wa kana tawilas sukuti la yatakallamu fi ghairi hajatin. Tapi kalau sudah diamnya cukup lama, karena beliau tidak berbicara bila tidak diperlukan. Wa yatakallamu bi jawami'il kalami. Nabi Muhammad kalau berbicara, bahasa yang beliau pilih adalah yang jawami', yang pendek, singkat, ringkas, tapi padat dan jelas. Faslun la fudulun wala taksirun. Ya, artinya pas, tidak terlalu banyak, tapi juga tidak kurang. Wa kana la yatakallamu fi ma la ya'nihi. Nabi Muhammad tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, beliau tidak berbicara. Wala yatakallamu illa fi ma yarju thawabah. Dan Nabi Muhammad itu tidak berbicara melainkan beliau atau kecuali mengucapkan yang memang beliau berharap ada pahalanya. Zikir, ya, kemudian menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan, kemudian menemani tamu, berbicara dengan keluarga, menasihati anak dan cucu. Wa idza kariha syai'a urifa fi wajhi. Beliau kalau tidak suka sesuatu, tidak perlu beliau bicara, karena itu sudah diketahui dari raut wajahnya. Walam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaba. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara menggunakan kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, dan juga tidak teriak-teriak, ya. Wa kana jullu dhahkihi tabassum. Nabi Muhammad kalau dikatakan tertawa, itu yang dimaksud adalah tersenyum. Bal kulluhu tabassum. Bahkan seluruhnya adalah senyum atau tertawa kecil, ya. Fa kana nihayatu dhahkihi an tabdu nawajidhuhu. Paling akhir, artinya batasan beliau tertawa itu sampai gigi gerahamnya terlihat. Nah, sampai gigi gerahamnya terlihat. Itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kita cukupkan sekian karena sudah jam 6:02. Mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.